Oke, sekarang kita pindah ke bahasa yang lain. C++ dulu. Oke. Nah, sekarang di C++ function terlebih dahulu ya. Oke, kalau tadi kan function di Java itu harus menggunakan static untuk menandakan bahwa ini sebuah function, bukan sebuah metode. Nah, kalau di C++ ini nggak ada. Tinggal dia void, bagi untuk sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai, lalu namanya, lalu parameternya seperti ini. Kalau ini mengembalikan sebuah nilai yang bertipe data integer atau sebuah bilangan. Pemanggilannya seperti sama ya seperti Java, tinggal kita tulis nama metodenya lalu tanda kurung. Kalau memiliki parameter ya dimasukkan parameter dalam kurungnya, kalau enggak ya enggak usah. Seperti itu. Kita coba jalankan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Benar ya. Yang kedua lalu metode. Nah, metode ini dimasukkan dalam sebuah kelas atau sebuah objek. C++ itu adalah sebuah pemrograman yang bertipe yang berorientasi kepada objek, bukan seperti bahasa C ya. Ini tidak berorientasi kepada objek, tapi dia prosedural bahasanya. Nah, di sini kalau di C++ ini kita harus menulis identifier-nya ya. Kalau ini bersifat public, jadi misal ada sebuah kelas lain didefinisikan di sini, membuat metode atau membuat kelas lain, ini bisa diambil oleh lingkungan luarnya. Sedangkan kalau misal kita taruh private itu nggak bisa. Pembuatan metodenya seperti kayak fungsi ya, sama saja seperti ini. Dan pemanggilannya juga bedanya di sini. Ini buat instansiasinya dari si objek tadi di kelas myClass. Dengan jadi nama myObject ini bisa ubah terserah ya. My apa kata ASD bang, atau QWERTY juga terserah. Terus ini digunakan untuk seperti Java tadi ya. Ini terus titik seperti ini, terus nama metodenya parameter. Kalau memiliki parameter. Kita coba jalankan. Hasilnya benar ya. Oke, lanjut ke bahasa mungkin Python dulu ya. Python, oke. Nah, Python di sini ada sebuah fungsi yang gak ada di bahasa seperti C++ dan Java tadi, yaitu di Python itu ada namanya anonymous dengan nama lambda, jadi sebuah fungsi yang gak memiliki nama. Oke, boleh kita mulai dari awal aja ya. Ini pendefinisiannya def. Ini sebuah definisi sebuah fungsi di metode seperti ini ya, ditulis dengan def. Lalu jadi kalau di bahasa sebelumnya Java dan C++, kalau memiliki sebuah return fungsinya itu harus tulis sebuah tipe datanya dari regionnya tadi. Kalau di sini kan bahkan pendeklarasian variabelnya di Python itu pun nggak ditulis tipe datanya. Makanya di sini nggak pakai tipe datanya juga, tinggal def gitu saja. Def sangat simpel ya. Terus ini arbitrary function. Arbitrary function ini sebuah fungsinya yang unik ya. Bahkan sangat membantu sebuah programmer. Itu maksudnya arbitrary function ini itu function yang memiliki parameter yang fleksibel. Jadi nggak
harus dideklarasikan dulu, nggak usah ditulis. Jadi apa namanya, parameter itu bisa diisi argumennya banyak sekali, terserah, fleksibel. Lalu ada anonymous tadi seperti yang dijelaskan tadi dengan kata kunci lambda. Jadi ini sebuah function yang nggak memiliki nama. Pemanggilannya sama ya seperti tadi, tulis terus itu tinggal dituliskan parameternya gitu. Terus ini saya bedakan. Terus ini adalah pembuatan sebuah modul. Ini kelas contoh metode. Sama ya seperti tadi. Metode parameter seperti ini sama seperti tadi. Kalau kita pemanggilannya seperti tadi, melakukan instansiasi dulu dari objek itu tadi. Bedanya kalau ini ditulis dulu ya. Ditulis juga nama filenya di sini. Contoh metode. Ini adalah nama filenya di mana kelas ini berada. Itu ya. Coba kita jalankan. Ya, bener ya. Jalan. Oke, bahasa yang terakhir PHP ya. Oke. Ini bahasa PHP ya. Kita jelaskan fungsinya dulu. Oke, di sini function kalau tadi di bahasa yang lain itu menggunakan cukup ribet ya. Tapi enggak, paling mudah Python juga sih. Ini ditulis function. Jadi pendekatan fungsinya tinggal function, entah itu dia mengembalikan nilai atau enggak. Terus cukup function. Nggak usah ditulis dan juga dari regionnya. Seperti ini. Ini juga, ini kalau yang tidak menggunakan nilai sama saja di function, nggak ada tipe data sama sekali, nggak kayak di Java sama C++ tadi. Oke, outputnya seperti ini. Ya, ini yang metode. Oke, kalau di metode kelas pendefinisi sama ya, sgrd. Pendekatannya sama, cuman bedanya di sini ditambahkan identifier public, private itu. Karena dia menyediakan sebuah metode ya, sebuah bagian daripada objek. Jadi harus dituliskan seperti ini. Terus instansiasinya caranya seperti ini. Masukkan dalam sebuah variabel, tambah new, terus panggil kelasnya. Seperti ini. Dan outputnya seperti ini. Ya. Ya, baik, terima kasih dari saya. Mungkin habis ini saya mau jelaskan soal GitHub ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarudin. Saya dari kelompok 23 Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman Universitas Diponegoro. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan sebuah pemrograman itu yang cukup penting, sangat penting, kan? Yaitu function dan method. Pada dasarnya function dan method itu sama ya, sama-sama sebuah fungsi. Tapi sini ada perbedaan yang sangat jelas antara function dan method. Yang pertama, function.
function itu adalah sebuah fungsi. Jadi function di sebuah fungsi yang dimana itu berisi blok program yang berisi sebuah blok program yang khusus untuk melakukan tugas tertentu, tugas spesifik tertentu. Function itu memiliki dua tipe. Yang pertama return type dan yang kedua non-return type. Yang return type atau mengembalikan nilai itu berarti fungsi tersebut itu mengembalikan sebuah nilai atau memiliki sebuah return. Biasanya memiliki tipe data tertentu, sedangkan yang non-return type itu tidak mengembalikan nilai, jadi ya fungsi itu kosong, tidak mengembalikan apa-apa, tidak memberikan sebuah hasil gitu maksudnya. Biasanya ditulis dengan kata void ya. Terus yang kedua itu method. Method itu sebuah fungsi, tapi sebuah fungsi yang ada di dalam sebuah objek ya. Maaf. Jadi gini, metode itu adalah sebuah fungsi yang ada dalam sebuah objek atau sebuah kelas. Jadi gini konsepnya, kelas itu atau objek itu merupakan manusia. Nah, manusia kan bisa makan, bisa berjalan. Nah, metode itu adalah berjalan itu tadi. Jadi fungsi yang ada atau fungsi dari sebuah objek tertentu. Metode itu metode. Dan cara pendeklarasian juga sama seperti function, seperti function juga. Cuman bedanya itu tadi, metode itu sebuah kaitan eratnya dengan object oriented programming atau WOP. Nah, sudah saya sebutkan tadi beda dari metode dan function itu ya sebenarnya sama saja seperti function, cuman bedanya metode itu dari kaitannya itu dengan objek, sedangkan function itu tidak. Oke, function itu memiliki tiga modifier ya. Yang pertama itu public. Jadi kode blok programnya itu bisa digunakan oleh lingkungan lain dari function tersebut. Yang kedua private, itu variabel atau semuanya yang ada di dalam program function tersebut tidak dapat diambil atau digunakan oleh lingkungan lain di luar dari function tersebut. Lalu yang ketiga itu protected. Protected itu berarti function semua yang ada di dalam program function tersebut itu bisa digunakan, tapi hanya untuk turunannya saja atau induknya, jadi inheritnya saja. Lingkungan lain kalau bukan turunannya itu tidak bisa menggunakannya. Oke, mungkin langsung ya saya jelaskan bagaimana menggunakan function ya di bagian ini. Oke, yang pertama itu kita gunakan yang Java ya. Oke, function dan method. Nah, ini di sini static ini menandakan bahwa ini bukan turunan dari sebuah kelas. Jadi dia berdiri sendiri. Hilang. Lalu di sini void ini menandakan bahwa function ini tidak mengembalikan sebuah nilai. Lalu cetak ini adalah namanya, dan yang di dalam ini adalah parameternya. Lalu digunakan di sini parameternya, terus ini sama ya. Nah, ini kalau di sini digunakan tipe data karena di fungsi ini itu akan mengembalikan sebuah nilai. Mengembalikan sebuah nilai yaitu teks yang bertipe data string. Ini juga bertipe data. Ini mengembalikan sebuah nilai juga, ini string. Lalu
Oke. Nah, oke. Ini fungsi mainnya ya. Ini digunakan untuk akan menampilkan. Nah, ini cara pemanggilannya tinggal ditulis nama fungsinya, terus kurung. Kalau ada parameternya tinggal diisi. Kalau ini kan tidak ada parameternya seperti ini. Jadi dia otomatis dia dipanggil. Memanggilnya seperti kayak gini ya. Terus return type. Return type itu menggunakan sistem operating karena di sini dia kan tidak memiliki sebuah fungsi seperti ini kan. Dia tidak bisa mengeluarkan outputnya kan di sini nggak ada sintaksnya untuk mengeluarkan outputnya. Makanya di sini dia dimasukkan ke dalam sistem operating ini. Kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya sepertinya sama ya. Ini kelompok, ini cetak, ini. Lalu saya akan jelaskan bagian metode dijaga. Oke, metode. Nah, di sini saya gunakan apa ya? Saya menggunakan fungsi saya bedakan menjadi dua file ya. Nah, ini public class pendefinisi. Ini sebagai objek pendefinisinya. Terus ini metodenya. Bedanya sama function tadi di sini dia ada static. Karena ini menandakan bahwa metode ini, untuk fungsi ini, itu merupakan bagian dari sebuah objek. Pada kelas ini tetap sama ya, seperti ini. Kalau tidak menggunakan nilai yang menggunakan void, kalau menggunakan nilai menggunakan string, menggunakan nilai, kalau mengembalikan nilainya itu bertipe data angka ya tulis integer atau float atau yang lain-lainnya. Itu pemanggilannya seperti ini ya. Pertama kita apa ya namanya ya, instansinya dari objek definisi ini kita buat instance-nya, lalu pemanggilannya kita gini. Jadi ini kan variabel yang menampung objek ini ya definisi. Nah, cara pemanggilan metodenya itu objek titik terus nama metodenya seperti itu. Bedanya itu kalau ini kan langsung nama ya. Nah, sedangkan ini pakai memanggil objeknya seperti itu. Oke. Ya, baik. Lanjut ke GitHub ya. Oke. Yang pertama jelas ya. Install dulu ya GitHub-nya. Bisa download di GitHub. GitHub Git-nya dulu. Bisa download di sini ya. Git bisa download di sini Git-nya. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan terlebih dahulu Git sama GitHub. Git itu dibuat oleh perancang Linux ya. Jadi gini, jadi gini, apa itu Git? Git itu merupakan sebuah version VCS ya, version control system. Jadi di mana dia itu bisa membantu seorang programmer untuk mengatur programnya. Jadi gini, Git ini sangat membantu jika kita bekerja bersama dengan kelompok. Jadi misal gini, contohnya ya Git. Misalnya gini lah, kayak sebentar. Oke, jadi gini. Misal gini, contohnya adalah sebuah laporan PDKP modul yang ketiga dari kelompok 23. Nah, misal gini, kalau gini kan masih satu ya. Misal, aku ngumpulin nih ke asisten
asisten praktikumnya. Lalu ada yang namanya revisi. Nah, akhirnya kita revisi. Aku membuat ini lagi, gini. Revisi. Nah mungkin dan pasti revisi nggak mungkin satu ya, bisa lagi banyak sekali. Nah ini sangat merepotkan jika kita ingin kembali lagi ke format yang awal. Jadi kita buka satu-satu nih lagi satu-satu dan itu sangat gak efektif. Apa ya? Itu sangat memakan banyak waktu ya untuk merubahnya. Ini dalam bentuk file ya, sedangkan pemrograman seperti ini. Kalau kita bekerja secara kelompok, itu jadi kan ada orang yang bekerja, katakanlah aplikasi web lah, ada yang bagian front end, ada yang bagian back end, ada yang bagian database. Nah, misal kita bekerja dengan 3 orang, ada yang mengerjakan dari front end, back end, dan database. Nah, nantinya kan diprogramkan itu kan digabung jadi satu file dalam satu kode itu ya. Nah, ini sangat merepotkan jika kita nggak ada version control system. Karena apa? Karena kita harus menambahkan satu persatu ke dalam satu file. Jadi kita nggak bisa, jadi harus di satu file yang sama. Kita nggak bisa menambahkan dari file yang lain. Nah, dengan adanya file control system ini, dari programmer yang mengerjakan backend, dia bisa menambahkan sendiri tanpa harus menulisnya di file akhirnya tadi, di file yang akan ditampilkan file aplikasi, file utamanya, file mainnya. Jadi dia bisa mengerjakan, dia tinggal mengupload. Jadi gini, VCS itu bisa jadi tahu ya, ini kode ini siapa yang nulis, siapa yang merubah, nanti ketahuan pada jam berapa, apa aja yang dirubah itu ketahuan dengan VCS. Nah, itu sangat memudahkan ketika bekerja dengan kelompok. Karena proses proses debugging, bukan debugging sih, revisinya itu istilahnya kayak revisi lah, perubahan kodenya, penambahan kodenya itu sangat mudah diketahui siapa yang nambah. Jadi misal ada kesalahan, kita tahu ini siapa yang menulisnya, terus misal ada apa maksud dari kode ini, kita bisa bertanya. Jadi sangat membantu untuk bekerja dalam kelompok. Oke, langsung ya, setelah install tadi kita cek dulu apakah udah terinstall kitnya dengan masukan seperti ini. Nah, udah terinstall dia kalau seperti itu. Lalu kita lakukan konfigurasi awal. Konfigurasi awal itu seperti ini caranya. Config global. Terus kita masukkan username ya. Ini akun saya. Terus email. Ya udah, ini sudah terkonfigurasi. Terus kita bisa lihat, cek konfigurasi kita tadi dengan seperti ini. Salah. Lupa. Sorry. Nah, udah terkonfigurasi ya akun sama email saya. Sini terus habis itu kita buat folder ya. Ini buat repositorinya. Dimana ya? Coba sinilah. Coba. Oke, kita arahkan ini dulu ya ke tadi. Kita masuk. Terus
kita lakukan inisiasi ke dalam untuk membuat folder coba ini sebuah repositorinya dengan cara git init. Lalu untuk mengarahkan folder kita ini ke repository GitHub, kita gunakan dengan git remote add origin DDBS. Oh, gini. Atau bisa aku ini udah punya repository ya di sini. Terus kita masukkan nama user ya. Seharusnya gak usah ditulis seperti ini sih. Ada remote-nya nanti di filenya bisa kita lihat di akun git kita ya. Sepertinya nggak usah diketik manual, ini juga bisa aslinya. Terus habis itu ini nama foldernya ya. Coba git. Nah, udah inisialisasi. Lalu coba kita buat file di sini. Pakai notepad aja. Coba hello world. Hello world. Sini coba di mana coba. Halo. Ini ada ya. Terus pertama oh, kita coba apakah ini udah masuk ya ke gitnya. Dalam git status. Darah ya. Tapi belum di commit di sini. Terus untuk menambahkan ini ke dalam dalam repositorinya tadi gunakan seperti ini, git add. Maaf ya, tadi mati videonya. Tadi nyampe di mana tadi matinya? Di ada. Nah, ini cara memasukkan file hello itu ke dalam repositorinya. Lalu ini cara melakukan commit. Nah, ini pesan ini terserah ditulis apa aja. Terus ini saya akan mengunggah file itu ke dalam repositorinya git origin master. Tunggu, ini proses untuk penguploadan ya ke dalam repositorinya. Maaf, tadi saya kelupaan ya. Saya belum buat repository makanya error. Oke, kita buat ya dulu. Kita buat seperti nama, coba aja. Create story. Ini coba kita remote dulu ya, kita coba. Oke, udah
Kita coba ya. Nah, sukses. Berhasil ya di sini. Terus kita coba lihat file kita tadi, git status. Nothing to commit masih belum ada yang commit ya. Sini. Oke, lalu ini aku yang tadi udah melakukan commit ya di ini hello text. Coba sekarang kita lakukan perubahannya. Mana tadi? Coba yang lakukan perubahan di sini. Hello world. Kita tambahkan tanda seru mungkin ya. Tadi kan belum ada. Caranya seperti ini. Kita lakukan seperti awal tadi. Mulai tadi dari git add. Sama ya. Terus seperti ini untuk melakukan commit. Git commit. Ini menggunakan commit ya. Saya memberikan pesan tambah tanda seru. Terus habis itu kita upload ya ke dalam repository kita. Git push ya origin master. Kita lihat, nah ini pukul 3. Nah ini yang baru saya lakukan. Coba kita lihat di sini. Nah saya sudah melakukan commit lagi di sini. Tadinya ini saya tambahkan tanda seru seperti ini. Nah itu begitu caranya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.